Banyak pertanyaan yang diajukan ke saya, apakah SpongeBob itu adalah makhluk hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Afif. Kalian berada di channel Afif Abila Bintang. Jika kalian baru pertama kali menemukan channel ini, silakan like atau dislike jika tidak suka, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan materi-materi yang terbaru. Channel ini membahas tentang dunia pendidikan, materi, tips, trik, tutorial, bahkan vlog-vlog yang akan saya buat. Untuk sesi ini kita akan mengantarkan kalian untuk di materi awal bagaimana mengamati benda-benda di sekitar kita. Setelah itu baru kita akan membahas tentang apa saja yang menjadikan ciri-ciri suatu benda dikatakan sebagai makhluk hidup. Langsung saja kita ke penjelasannya. Ya, kita sedang berada di slide yang pertama, yaitu di sini tadi sudah saya buka dengan pertanyaan apakah SpongeBob itu makhluk hidup. Nanti akan kita ketahui bersama di pembahasan berikutnya. Ya, langsung saja kita di slide yang kedua. Memperkenalkan, saat ini kita akan membahas tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Namun tentunya kita akan membahas tentang mengamati benda-benda di sekitar kita. Langsung saja ya, kita di slide berikutnya. Benda mati dan makhluk hidup. Dari gambar yang ada di samping ini dengan pose yang sama ya. Jadi ada gambar robot dan ada gambar manusia. Robot bisa bergerak menanggapi rangsangan, yaitu perintah, ya, membutuhkan energi, yaitu berupa listrik, seperti manusia. Tapi mengapa robot dikatakan sebagai benda mati? Ya, ada yang tahu. Nah, robot dikatakan sebagai benda mati, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Apakah yang membedakan antara benda mati dan makhluk hidup? Gitu ya. Next. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 5. 1. Peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar kita yang bersifat alamiah dengan benar. Kemudian yang kedua, yang bersifat buatan manusia dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis benda di sekitar dengan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menjelaskan 7 ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sangat mudah. Kita ikuti slide berikutnya. Nah, yang tadi jawabannya robot dan manusia. Jika tadi dengan pose yang sama, sekarang ada gambar manusia sedang bermain atau anak laki-laki sedang bermain sepak bola, kemudian di sebelah kanan ada gambar robot ya. Nah, pada gambar 2.1 di situ yang A, gambar anak yang sedang bermain bola dan gambar robot. Apa persamaannya dan perbedaannya? Di sini sudah persamaannya adalah anak kecil yang sedang bermain bola dan robot sama-sama dapat bergerak. Betul ya? Perbedaannya ialah robot tidak dapat tumbuh, ya ukurannya sama seperti pada waktu dia awal dibuat, kemudian dan berkembang, tidak bisa membesar atau bertambah tinggi, tidak bisa, tidak dapat bernafas, tidak dapat ya, karena kehidupannya itu berasal dari kelistrikan. Kemudian dan tidak dapat berkembang biak. Tidak ada robot yang diciptakan kemudian bisa menikah, kemudian bisa hamil dan menghasilkan keturunan. Ya, tidak bisa. Sedangkan anak kecil ini dia memiliki ketiganya, yaitu bisa tumbuh dan berkembang, bisa tinggi, ya, bisa membesar, kemudian bisa bernafas, ya, untuk memperoleh energi, kemudian dia juga bisa berkembang biak ketika pada waktu dewasa. Nah, itulah yang membedakan mengapa robot dikatakan benda mati, sedangkan manusia dikatakan makhluk hidup. Sangat mudah. Kita lanjutkan. Contoh selanjutnya, di sini ada gambar tumbuhan atau pohon ya, sedangkan di sini ada gambar meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Apa perbedaan keduanya? Tumbuhan ada di dunia secara alamiah ya, kecuali nanti ditumbuhkan oleh manusia pada awalnya.
Tumbuhan ada di dunia itu secara alamiah. Benda alamiah lainnya adalah seperti air, udara, cahaya matahari, ya. Kemudian meja berasal dari bahan kayu yang diambil dari tumbuhan, sehingga dikatakan meja ini buatan manusia, sedangkan tanaman ini atau tumbuhan ini adalah benda alamiah. Ya, sekali lagi, tumbuhan adalah benda alamiah, sedangkan meja adalah benda buatan manusia. Ya, udah ya. Selanjutnya ada contoh batu dan rumah. Ada batu dan ada rumah. Perbedaannya apa? Nah, kalau batu itu merupakan benda yang sederhana, ya. Kemudian kalau rumah adalah benda yang kompleks. Mengapa rumah dikatakan kompleks? Karena rumah itu terdiri dari bahan-bahan pembangunnya, yaitu seperti batu itu sendiri, pasir, semen, kapur, bahkan besi, itu ya, sehingga dikatakan rumah itu adalah sebagai benda yang kompleks gitu. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara tentang virus corona. Nah, pertanyaannya, apakah virus corona itu adalah makhluk hidup? Ya, karena kan ada yang mengatakan bahwa virus corona itu bisa melekat di permukaan besi, di kayu, di kain, ya. Nah, apakah bisa makhluk hidup itu bertahan di permukaan benda mati? Nah, di sini yang membingungkan beberapa siswa, apakah virus itu termasuk makhluk hidup? Baik, di sini ada pembahasan, ada studi, ya. Dari halodoc.com, sebuah studi menunjukkan bahwa virus corona dapat bertahan hidup di permukaan benda mati selama lebih dari seminggu. Lama sekali lah ya. Oleh sebab itu rajin sekali untuk cuci tangan atau pakai hand sanitizer sesudah kalian memegang sesuatu, ya gitu. Apalagi kalau mau makan atau mau mengusap mata, hidung, telinga atau pintu masuk benda-benda asing ke dalam tubuh kita. Nah, jika dapat bertahan di permukaan benda mati selama lebih dari seminggu, pertanyaannya, apakah virus COVID-19 adalah makhluk hidup? Ya, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Ya. Nah, ini ada pembahasan virus adalah parasit, ya, yang kehidupannya bergantung pada makhluk hidup lain. Ukurannya sangat kecil sekali sehingga dikatakan mikroskopik, ya. Melihatnya dengan mikroskop elektron yang sangat besar sekali itu, ya. Nah, di sini virus itu menginfeksi sel organisme biologis, artinya menginfeksi makhluk hidup, ya. Status virus seringkali menjadi kontroversi apakah ia termasuk makhluk hidup atau bukan. Nah, virus itu memiliki DNA, oleh sebab itu dapat berkembang biak. Sedangkan disebut benda mati karena dia tidak memiliki sel, ya, dan dapat dikristalkan. Jadi virus itu dapat dibuat dalam bentuk kristal sehingga bisa dihidupkan jika dia diletakkan inang yang hidup, ya. Nah, oleh sebab itu solusinya yang terbaik adalah virus ini dikatakan sebagai makhluk perantara, yaitu tidak termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup, juga tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai benda mati, ya. Sehingga virus itu sifatnya obligat, artinya hanya dapat hidup jika berada di lingkungan kehidupan atau di sel inang yang hidup, gitu ya, karena dia tidak dapat bertahan lama di luar sel yang hidup. Dari Dr. Oki, ya. Lanjut kita ke berikutnya. Oke, ciri-ciri makhluk hidup ada 7, ya. Diingat-ingat kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup ada 7. Yang pertama bergerak, bernafas atau respirasi, ya. Kemudian makan atau nutrisi, kemudian tumbuh dan berkembang, pekat atau perangsangan, berkembang biak, dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Langsung saja kita di slide berikutnya. Yang pertama adalah bergerak. Gerak adalah perubahan kedudukan dari posisi semula. Sehingga kalau ada benda dari posisi A ke B, maka dikatakan benda itu bergerak. Gerak pada manusia dan hewan pada umumnya dapat diamati, ya, bisa terlihat dengan jelas. Kemudian keduanya bergerak secara aktif karena memiliki organ gerak, ya, otot, tulang, dan sendi. Nah, pertanyaannya, apakah tumbuhan bergerak? Iya, tumbuhan bergerak, ya.
Gerak pada tumbuhan pada umumnya sulit diamati. Ada beberapa gerak pada tumbuhan yang mudah diamati, yaitu gerakan tumbuhan putri malu. Tahu kan, tumbuhan putri malu ketika disentuh daunnya akan mengantuk, gitu ya. Kemudian gerakan tanaman Venus yang menangkap serangga. Jadi tanaman Venus ya seperti ini ya, menangkap ini. Gerakan tumbuhan lain juga sulit diamati karena merupakan gerak tumbuh dan gerak peka terhadap rangsangan. Nah, ini kalau yang suka dengan videografi, biasanya untuk mengamati pertumbuhan atau tumbuhnya suatu tanaman, itu biasanya pakai video lens itu ya, yang kameranya diletakkan, kemudian sepanjang hari akan merekam kondisi tumbuhan tersebut, sehingga ketika di record, kemudian hasilnya bisa menunjukkan menutupnya daun atau mekarnya bunga seperti itu ya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ciri yang kedua adalah bernafas. Mari kita lihat, sini ada gambar paru-paru dan ada gambar ikan. Maksudnya, bernafas adalah proses pengambilan udara yang mengandung banyak gas oksigen dan mengembuskan udara keluar yang mengandung zat sisa berupa karbon dioksida atau CO2 dan air H2O. Hewan yang hidup di air bernafas dengan insang, contohnya ikan ini sendiri ya. Dengan insang, hewan dapat mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Kok bisa? Karena air itu kan H2O, sehingga ada unsur oksigen di sini. Nah, oleh sebab itu, oksigen terlarut dalam air bisa diambil oleh ikan melalui alat pernafasannya, yaitu insang ya. Bagaimana dengan ikan-ikan yang hidup di lingkungan dengan oksigen yang sangat rendah? Maka Allah memberikan keistimewaan ikan-ikan tersebut atau hewan tersebut yang hidup di air dengan memiliki alat tambahan yang dinamakan labirin. Contohnya seperti ikan lele, ikan gurami, dan ikan gabus. Itu ciri yang kedua sudah. Sekarang kita menuju ke ciri yang ketiga. Makan. Nah, ada gambar ayam diberi makan ya. Makanan berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel atau bagian tubuh yang rusak. Untuk beraktivitas, makhluk hidup memerlukan energi dengan bantuan oksidasi oksigen pada waktu bernafas. Begitu ya. Ini biasanya ketika bulan Ramadan kita berpuasa, sangat penting untuk melaksanakan ibadah sunnah sahur, gitu ya, untuk dirombak oleh tubuh menjadi energi sehingga aktivitas kita selama bulan Ramadan atau berpuasa tidak terganggu, gitu ya. Nah, sekarang pernah melihat tumbuhan makan? Bagaimana tumbuhan makan? Tidak seperti manusia dan hewan, tumbuhan justru bisa membuat makanan sendiri, sedangkan kita dan hewan itu bergantung kepada makhluk hidup lain. Contohnya seperti kita tergantung pada tumbuhan padi, atau kalau dengan proteinnya tergantung terhadap daging ayam atau daging sapi. Kalau tumbuhan tidak, tumbuhan bisa membuat makanan sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis. Karena bisa membuat makanan sendiri autotrofik, mencari makanan atau memperoleh makanan, sehingga tumbuhan dikatakan autotrof, gitu ya. Kita lanjut di slide berikutnya. Tumbuh dan kembang. Di situ ada gambar orang yang sedang mengukur masa tubuhnya ya. Pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Ya, bedanya apa? Yuk. Nah, di sini sudah disebutkan, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran meliputi tinggi, massa, dan besar atau volume ya. Tumbuh itu sifatnya tidak bisa balik atau irreversible, tidak bisa seorang anak yang sudah tinggi kemudian menjadi pendek lagi, tidak bisa ya. Nah, oleh sebab itu dikatakan sebagai irreversible, tidak bisa balik. Selain itu, tumbuh itu bisa diukur atau datanya bersifat kuantitas ya, menghasilkan data yang bisa diukur, seperti tinggi bisa diukur, massa tubuh bisa diukur. Lalu bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses bertambahnya suatu makhluk hidup itu menuju ke kedewasaan. Ya, proses ini tidak dapat diukur, sifatnya kualitas ya, kematangan. Nah, contohnya tumbuhan. Kapan dikatakan tumbuhan itu berkembang? Nah, paling mudah adalah kata-kata kembang. Kembang itu jika di bahasa Indonesia kan adalah bunga. Berarti tumbuhan dikatakan berkembang ditandai dengan munculnya bunga. Pintar sekali ya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Peka terhadap rangsang. Di sini ada kecambah yang tumbuh, kemudian dia berbelok ke arah matahari. Ya, lalu apa sekarang peka terhadap rangsangan? Ketika kita melihat cahaya terlalu terang, mata kita biasanya gini ya, mau bicing gini ya, atau
Misalnya ketika kita tidur, kamar dihidupkan, maka kita pasti akan menghindar, otomatis menghindar. Nah, berarti itu artinya peka terhadap rangsangan. Atau ketika kaki kita terkena duri, maka secara spontan kaki kita jauhkan dari duri tersebut agar tidak terlalu sakit ya. Jadi langsung diangkat seperti itu. Manusia dan hewan dilengkapi indera untuk menanggapi rangsangan lingkungan di sekitarnya. Contoh tadi kalau cahaya mata, kalau duri tadi adalah indera kulit ya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan kan tidak punya indera. Tapi tumbuhan karena makhluk hidup tetap melakukan kepekaan terhadap rangsangan. Tadi ada contoh di awal itu ya. Meskipun tumbuhan tidak dilengkapi indera, tumbuhan juga melakukan kepekaan terhadap rangsangan. Tunas akan tumbuh mengikuti arah cahaya matahari. Tumbuhan putri malu, contohnya tadi, akan mengatup jika daunnya disentuh. Nah, kepekaan ini dinamakan irita. Sangat mudah ya. Kita ke ciri berikutnya, yaitu berkembang biak. Nah, di situ ada gambar seorang ayah dan ada gambar seorang anak. Berkembang biak itu apa? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan melalui proses perkembangbiakan. Nah, tujuan kemampuan ini adalah untuk mempertahankan jenisnya. Bisa membayangkan ya, jika hewan-hewan dikatakan punah, berarti hewan itu selain faktor luar, diganggu oleh faktor luar, contohnya pemburuan, juga karena faktor di dalam dirinya, yaitu berkembang biak atau proses perkembangbiakannya rendah. Nah, misalnya dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun hanya menghasilkan 1 atau 2 keturunan saja, sehingga ini sangat rentan sekali terhadap kepunahan. Oleh karena itu, kita harus saling menjaga hewan-hewan yang dikatakan hampir punah tersebut. Perkembangbiakan ada 2, yaitu secara generatif, ya, dan ada yang secara vegetatif. Perbedaannya apa? Kalau generatif itu secara kawin, artinya ada pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan jika dikatakan secara vegetatif, artinya tidak ada pertemuan inti antara gamet jantan dan gamet betina, yaitu perkembangbiakannya biasanya dari tubuh induk itu sendiri. Contohnya adalah tunas ya, kemudian mencangkok seperti itu ya. Akan kita bahas di bab-bab berikutnya, mungkin kelas 7 atau kelas 8 ya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Mengeluarkan zat sisa. Apa ya zat sisa itu ya? Apa yang terjadi pada tubuhmu setelah berolahraga? Ada gambar ini Bapak. Ada gambar Bapak setelah berolahraga, berkeringat, kemudian mengusap dengan sapu tangannya ya. Tentunya berkeringat ya. Keringat merupakan salah satu zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh agar tidak mengganggu kesehatan. Nah, di manusia sendiri ada 4 organ yang fungsinya untuk mengeluarkan zat sisa. Yang pertama adalah paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O. Kemudian hati mengeluarkan garam-garam empedu. Kemudian kulit mengeluarkan keringat tadi ya. Yang terakhir ginjal mengeluarkan urin atau air seni. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga loh mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air, tapi melalui stomata. Stomata sudah belajar ya di SD ya, yaitu mulut daun dan lentisel. Lentisel itu celah pada batang daun. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini jadi banyak yang bertanya pada saya, lalu SpongeBob itu apakah makhluk hidup? Kalau Patrick sudah jelas ya, dia adalah bintang laut. Kemudian Squidward itu ya, nah, itu sudah jelas adalah gurita. Kemudian Mr. Crab itu adalah kepiting, jelas makhluk hidup. Sekarang SpongeBob itu apa? Seperti busa yang biasanya dipakai cuci motor atau mobil ya. Nah, ternyata ide pembuatan karakter SpongeBob itu diinspirasi oleh makhluk hidup yang ada di dasar laut melekat ya. SpongeBob merupakan tokoh utama dalam film SpongeBob SquarePants. Nah, square itu ini ya, kotak ya, pants itu celananya. SpongeBob merupakan hewan laut yang berbentuk spons berwarna kuning. Spons itu hewan apa sih? Nah, spons adalah hewan berpori yang tidak memiliki sistem saraf, pencernaan maupun sistem peredaran darah layaknya manusia. Jangan khawatir, nanti akan kita bahas di video berikutnya, bicara tentang klasifikasi dan kingdom makhluk hidup ya. Lanjut. Kita sudah di penghujung pembahasan kali ini. Kita sudah belajar mengenai benda alamiah dan buatan, benda sederhana dan kompleks, kemudian ciri-ciri makhluk hidup.
Mari, benda alamiah itu apa? Benda alamiah yang asal mulanya memang sudah diciptakan oleh Allah SWT di bumi ini ya. Kemudian kalau buatan itu biasanya benda ini ada pengaruh dari manusia, berasal dari benda-benda alamiah. Contohnya tadi tumbuhan, kemudian diolah oleh manusia menjadi meja atau kursi yang terbuat dari kayu ya. Kemudian yang kedua, benda sederhana dan kompleks. Nah, benda sederhana dan kompleks ini bisa dicontohkan tadi, kalau batu itu sederhana ya. Kemudian kalau kompleks itu rumah, terdiri dari unsur-unsur pembangunnya. Contohnya seperti mobil, terdiri dari unsur-unsur pembangunnya yaitu ban, kemudian plastik, mungkin ya besi. Nah, ada unsur-unsur pembangunnya seperti itu. Itu yang membedakan antara benda sederhana dan benda kompleks. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup ada 7 ya. Apa saja tadi? Bergerak, bernafas, makan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Kalian luar biasa sudah bisa memahami seluruh materi yang sudah kita bahas pada sesi kali ini. Kita sekarang di contoh soal ya. Perhatikan ada tabel di sini. Kemudian ada pilihan yang tepat untuk benda, sifat, dan kegunaannya, yaitu rumah sifatnya kompleks, betul ya. Kegunaan dalam pertanian kurang tepat. Benang kompleks kurang tepat ya, walaupun kegunaannya tepat. Padi sederhana, iya. Sumber makanan, iya. Sepeda sederhana, tidak ya. Sepeda itu kompleks ya, ada bannya, ada besinya, kemudian ada karetnya ya, kompleks sebagai alat transportasi, betul. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang padi, sifatnya sederhana dan sumber makanan, sehingga jawabannya adalah iya, nomor 3. Apakah lagi? Ada lagi? Oke, soal yang nomor 2. Ini biasanya muncul di soal ujian nasional ini. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar kecambah. Gambar di atas menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Apakah tumbuh dan berkembang? Apakah ini tumbuh? Oke, termasuk. Apakah berkembang biak? Tidak ya, tidak menunjukkan adanya berkembang biakan. Tidak ada anaknya di sini. Ini merupakan satu kesatuan yang perjalanan waktu ya, bukan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bukan 6, tapi ini adalah 1 yang menunjukkan kecambah menjadi tumbuhan seperti itu. Maka terhadap rangsangan, nah di sini tidak menunjukkan adanya pembelokan batang ya, atau pengatupan daun. Kemudian bergerak. Nah, memang tumbuh dia bergerak, akan tapi di sini yang paling tepat adalah tumbuh dan berkembang menyebabkan dia adanya pergerakan, gitu ya. Jadi yang tepat adalah jawaban yang A. Oke. Kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian materi dan kalian luar biasa bisa mengikutinya dengan sangat mudah. Semangat terus belajar, jangan lupa jaga kesehatan dan memakai masker setiap keluar rumah. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Patrick, apakah kau paham tentang materi ini? Oh, tentu SpongeBob, aku semakin paham tentang materi ciri-ciri makhluk hidup ini. Ada apa ini? Selalu kalian berdua lagi. Aduh, sangat pusing aku dengan kalian.